warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Triwuryani yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnet dalam berbagai produk teknologi. Yang kedua adalah indikator. Indikator dari materi ini adalah menganalisis konsep dan penerapan medan magnet dalam berbagai produk teknologi. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis medan magnet dan induksi magnetik dalam penerapannya di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, menganalisis gaya magnet dan penerapannya dalam berbagai teknologi. Baiklah, sebelum kita bahas materi lebih lanjut tentang medan magnet, ada baiknya Anda perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada magnet batang, kompas, kemudian butiran-butiran pasir. Apa yang terjadi ketika suatu kompas Anda dekatkan kepada magnet batang? Jarum kompas akan menyimpang. Artinya apa? Artinya bahwa medan magnet itu dapat ditunjukkan dengan adanya penyimpangan jarum kompas. Kemudian di sini Anda juga bisa lihat ada magnet, di situ ada butiran-butiran pasir. Ternyata butiran-butiran pasir ini nempel terhadap magnetnya. Kemudian daerah-daerah yang agak jauh dari ujung-ujung magnet ini juga punya pola-pola yang teratur pasir-pasirnya. Artinya apa? Artinya pasir-pasir di sini itu masih terpengaruh oleh magnet batang tersebut. Berarti area di sekitar magnet batang ini itu bisa kita katakan sebagai sebuah medan magnet. Medan magnet. Apa yang dinamakan dengan medan magnet? Medan magnet di sini itu bisa kita sebut sebagai ruangan di sekitar magnet yang jika dalam ruang tersebut ditempatkan benda magnetik lainnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya magnet. Kemudian, bagaimana kita memvisualisasikan suatu medan magnet? Nah, untuk menggambarkan atau memvisualisasikan medan magnet, itu kita bisa menggunakan garis-garis gaya magnet atau disebut garis medan magnet. Untuk memvisualisasikan medan magnet ini dengan menggunakan garis-garis gaya magnet harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, bahwa garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang ketiga, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat itu rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut adalah kuat dan sebaliknya. Baiklah, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah suatu magnet batang U, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di sini adalah magnet batang, kutubnya sejenis, didekatkan. Kemudian ini adalah magnet batang yang berlainan jenis didekatkan. Anda bisa perhatikan di sini garis-garis gaya magnetnya, garis panah-panah ini tidak pernah saling berpotongan. Kemudian Anda bisa lihat selalu keluar dari kutub utara. Nih kutub utara dia keluar, masuk ke kutub selatan. Ini kutub utara dengan utara maka keluar semua. Nah, kemudian di sini kutub utara dengan kutub selatan. Yang utara tadi itu ke luar, yang selatan itu masuk. Jadi arahnya seperti ini. Coba nanti Anda gambarkan di rumah pakai kertas. Coba jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Pola gambarnya coba seperti apa? Bagaimana cara menimbulkan medan magnet
atau nanti di sini disebut sebagai induksi magnetik. Percobaan yang dilakukan itu oleh ilmuwan yaitu Hans Christian Ørsted, yaitu dia menyelidiki tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, di sini gambar percobaannya ada 3, A, B, dan C. Anda bisa lihat di sini ada sebuah kawat konduktor. Ini kawat konduktor, di sini ada kompasnya. Ini kawat konduktor, ini kompas, ini sama kawat konduktor, kompas. Kawat konduktor ini ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan. Artinya nanti percobaannya ketika sumber tegangan ini di-on-kan, maka akan ada arus yang mengalir. Kita lihat gambar pertama. Di sini belum ada arus yang mengalir. Jarum kompasnya tetap diam. Jarum kompas tidak diam berarti artinya apa? Tidak ada medan magnet. Oke. Berikutnya yang gambar kedua, ini saklar di-on-kan. Jadi ada arus yang mengalir. Oh, ternyata ada penyimpangan jarum kompas. Gambar ketiga juga sama. Ada penyimpangan jarum kompas ketika ada arus yang mengalir. Artinya bahwa penyimpangan jarum kompas ini menunjukkan adanya medan magnet. Berarti bisa kita simpulkan dong bahwa medan magnet itu bisa ditimbulkan oleh kawat yang dialiri arus listrik. Itu adalah kesimpulan dari percobaan Ørsted. Saya ulang lagi ya, kesimpulannya bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet. Medan magnet itu termasuk sebagai besaran vektor. Sehingga selain menentukan besarnya, kita harus menentukan arahnya. Untuk arah itu kita gunakan aturan kaidah tangan kanan. Jadi pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Kemudian bagaimana caranya? Anda bisa lihat di sini bahwa kita harus genggam dari kawat penghantarnya. Kemudian keempat jari yang kita rapatkan, ini adalah menunjukkan arah B atau medan magnet. Ibu jari menunjukkan arah arus atau I-nya. Ini polanya muter melingkar. Ini adalah arah B-nya dan arah I-nya adalah arah ke atas. Bisa kita lihat di sini yang pertama yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kita simpulkan aja di sini. Induksi elektromagnetik itu merupakan kuat medan sebuah magnet yang diakibatkan konduktor yang dialiri arus listrik. Jadi tadi ada kawat logam, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka ketika didekatkan jarum kompas, maka jarum kompas akan menyimpang. Bahwa ini menunjukkan arus listrik bisa menimbulkan medan magnet. Kemudian induksi magnet tadi itu masuk sebagai besaran vektor. Untuk menentukan arahnya kita pakai aturan kaidah tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah arus, keempat jari yang dirapatkan menentukan arah medan magnet atau B. Kemudian besar kecilnya medan magnet digambarkan dengan garis gaya atau disebut flux magnet. Satuannya Weber. Masih ingat ya, kemarin ada flux listrik. Kalau sekarang pada magnet itu adalah flux magnet. Kemudian jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus bidang seluas 1 meter persegi itu disebut rapat flux magnet atau medan magnet boleh. Itu simbolnya B. Nah, kemudian hubungannya bisa Anda lihat di sini bahwa B sama dengan flux dibagi dengan A. Nah, keterangannya di sini ini adalah flux jumlah garis gaya satuannya Weber. A luas bidang meter persegi. Kemudian B rapat flux magnet atau medan magnet atau induksi magnet boleh. Satuannya Weber per meter persegi atau disebut sebagai Tesla. Ilmuwan lain yang juga mempelajari tentang medan magnet itu adalah Biot dan Safat. Ini sangat terkenal hukumnya yaitu hukum Biot-Safat. Hukum Biot-Safat di sini adalah menyelidiki tentang besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Jadi besarnya B itu berapa? Anda bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah elemen panjang kawat. Kita ambil DL kecil saja panjangnya.
Kemudian dB, ini juga bagian kecil saja yang terpengaruh medan magnet. Di titik P, jaraknya R dari dl. Bagaimana besarnya medan magnet di titik P di sini? Ini yang pertama mengatakan bahwa sebanding dengan panjang elemen penghantar dl. Jadi sebanding dengan ini. Yang kedua, sebanding dengan arus listrik I. Jadi ini. Yang ketiga, sebanding dengan nilai sin dari sudut apit antara arah arus pada dl. Jadi ini. Dengan garis penghubung titik P dengan dl. Jadi ini tetanya di sini. Kemudian yang terakhir, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik P dengan elemen penghantar dl. Jadi ini besarnya dB atau medan magnet. Secara matematis bisa kita rumuskan dB sama dengan K IDL sin theta per R kuadrat. K-nya Anda ketahui mu 0 dibagi dengan 4pi. Sehingga kita masukkan persamaannya menjadi mu 0 IDL sin theta dibagi 4 pi R kuadrat. Jadi ini persamaan matematis dari hukum Biot-Savart. Kemudian dengan menggunakan hukum Biot-Savart, kita bisa menentukan yang pertama yaitu besarnya induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Anda perhatikan gambarnya, di sini ada kawat lurus, kita aliri arus I, kemudian kita ambil titik P di sini. Berapa besarnya medan magnet di titik P? Nah, Anda bisa lihat di sini. Yang pertama itu induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus dengan panjang tertentu. Ini dinyatakan B sama dengan mu 0 per 4 pi A dikalikan sin alfa 1 plus sin alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Kemudian A di sini adalah jarak titik P sampai dengan kawat penghantar. Kemudian yang kedua, induksi di sekitar kawat lurus berarus yang sangat panjang. Ini kita nyatakan B sama dengan mu 0I per 2 pi A. A-nya adalah jarak titik P ke kawat penghantar. I-nya adalah arus listrik yang mengalir. Agar lebih memahami dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, baiklah kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat penghantar. Besarnya mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sebelumnya kita tulis dulu besaran yang diketahui. Diketahui Anda kita lihat dari soal I sama dengan 3 ampere. Kemudian R-nya atau A-nya itu adalah 3 cm. Jadikan ke meter. 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian mu 0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanya B. Lihat, ini adalah besar medan magnet pada kawat penghantar. Jadi di sini pakai B sama dengan mu 0I per 2 pi R. Boleh pakai R, boleh pakai A. A-nya atau R-nya itu adalah jarak titik dari kawat penghantar. Masukkan angka-angkanya. Di sini 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 3 dibagi 2pi kali 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian 4 kali 3 12pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 6pi kali 10 pangkat min 2. 12pi dengan 6pi hasilnya 2. Kemudian 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 hasilnya 10 pangkat min 5. Jadi besarnya medan magnet pada titik yang berjarak 3 cm dari kawat itu adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Induksi magnet pada kawat melingkar berarus. Anda perhatikan gambarnya, ini adalah gambar sebuah kawat yang dialiri arus listrik I, kemudian dia bentuknya lingkaran. Dengan kaidah tangan kanan, maka I-nya arahnya melingkar seperti ini, kemudian arah B-nya arah ke atas. Kemudian berapa besarnya induksi magnet pada kawat melingkar berarus? Yang pertama, besar induksi magnet di pusat lingkarannya di sini. Maka dituliskan B sama dengan mu 0I per 2A. A-nya adalah jari-jari dari lingkaran
kawatnya tadi. Kemudian yang kedua, jika kawat ini terdiri dari banyak lilitan atau N, maka B dinyatakan mu0 IN per 2A. B adalah induksi magnet pada pusat lingkaran, satuannya Tesla, I-nya kuat arus, ampere, N-nya banyak lilitan, A adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Untuk lebih memahami tentang materi yang sudah saya berikan tadi, Anda perhatikan contoh soal berikut ini. Ada sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyak lilitan, kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kita tulis dulu yang diketahui, R sama dengan 10 cm sama dengan 10 pangkat min 3 meter. I-nya 4 ampere, N-nya 10 lilitan, mu0 sama dengan ini 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanyakan B. Kemudian kita hitung B sama dengan mu0 IN per 2R sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 4, 16, kali 10, 160 pi, kali 10 pangkat min 7, dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. 160 pi bagi 2 ketemunya 80 pi, kali 10 pangkat min 4. Kemudian 80 pi, kita jadikan 8 pi, berarti kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi. Induksi magnet pada solenoida. Solenoida itu adalah kawat, lilitan kawat melingkar. Di sini kita bisa menentukan arah induksi magnetnya dengan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Ibu jari menunjukkan arah medan magnet, berarti arahnya ke sana. Kemudian 4 jari melingkar itu adalah arus listrik. Jadi ini ke atas, arah I-nya. Ini arah dari medan magnetnya pada solenoida. Lalu besarnya berapa induksi magnet pada solenoida? Besarnya induksi magnet pada solenoida itu terbagi dua. Yang pertama itu di tengah-tengah solenoida, yaitu B sama dengan mu0 IN dibagi dengan L. N-nya banyak lilitan. L di sini adalah panjang solenoid. Kemudian I-nya kuat arus. Kemudian selain di tengah-tengah itu adalah di ujung. B sama dengan mu0 IN dibagi 2L. Atau di ujung ini nilainya setengah dari yang di pusat atau di tengah-tengah solenoid. Kemudian B-nya kuat medan magnet Tesla, mu0 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I-nya arah arus ampere, N-nya jumlah lilitan kawat, L-nya panjang solenoid. Untuk lebih memahami dari materi yang sudah saya sampaikan, kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah solenoid dengan panjang 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm memiliki 100 lilitan. Solenoid dialiri arus 5 ampere. Tentukan besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Kita tulis dulu besaran yang diketahui. Ada panjang solenoid L sama dengan 1 meter, diameter D sama dengan 3 cm, N jumlah lilitan sama dengan 100, kemudian I kuat arus yang mengalir. Yang ditanyakan adalah B di pusat dan B di ujung. Kita lihat satu persatu. Untuk besar dan magnet di pusat solenoid itu kita pakai persamaan B sama dengan mu0 Ni dibagi dengan L. Masukkan angka-angkanya sehingga B hasilnya 2pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian di ujung solenoid tadi besarnya setengah dari medan magnet di pusat. Maka ketika di pusat sudah diketahui 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla, maka di ujung tinggal setengahnya. Setengah kali 2pi. Hasilnya pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Induksi magnet pada toroida. Tadi solenoid itu adalah lilitan kawat yang melingkar. Nah, kalau toroida itu adalah lilitan kawat melingkar yang berbentuk lingkaran. Kemudian sama kayak tadi arah
B-nya kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Seperti berikut. Jadi ibu jari adalah arah medan magnet B, ini di sini. Kemudian 4 jari yang melingkar adalah arah arus listrik. Kemudian besar induksi magnet pada toroida itu bisa kita tuliskan B sama dengan mu 0 IN per 2 PR. Ini adalah arus listrik yang mengalir. Kemudian N-nya jumlah lilitan pada toroida. Kemudian R-nya jari-jari efektif toroida. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Marilah kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi di sini ada sebuah toroida dengan diameter 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus 4 ampere. Hitung besar medan magnet dalam toroida tersebut. Ditulis dulu yang diketahui seperti biasa, D sama dengan 20 cm, N-nya adalah 200, I adalah 4 ampere, yang ditanyakan B. Kita lihat pembahasannya. B sama dengan mu 0 IN per 2 PR. Masukkan angka-angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 200 dibagi 2pi kali 0,1. 0,1 ini adalah separuhnya dari diameter, yaitu 10 cm, jadikan ke meter, 0,1. Sehingga hasilnya B sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Untuk evaluasi diri Anda masing-masing, apakah Anda sudah benar-benar paham dengan materi yang sudah saya sampaikan? Mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Jadi ada 2 soal. Yang pertama ini, Anda disuruh menentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Titik P itu titik di antara 2 kawat lurus yang dialiri arus. Kemudian soal yang kedua itu adalah sama, ada 2 kawat lurus dialiri arus masing-masing. Kemudian Anda disuruh menentukan letak suatu titik, yaitu titik C, yang kuat medan magnetnya adalah 0. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.